yang menemukan teori bahwa cakrawala berpusat di matahari siapa? Galileo. Oleh dunia barat itu sudah melanggar dogma agama. Karena itu nasibnya Galileo itu apa? Dihukum gantung. Di Eropa kan gantung. Pancu kan Arab, Eropa gantung, hukum mati, dipenteng itu loh. Dipenteng. Romawi kan penteng begitu biasanya. Kenapa? Karena itu kesalahan Galileo nyalain namanya dogma gereja. Nah, Islam mengajarkan bahwa yang namanya keimanan dengan ilmu pengetahuan itu kan jadi sesuatu yang berkolaborasi atau berintegrasi. Tidak ada yang namanya iman dan ilmu itu bertentangan. Makanya antara agama dengan ilmu itu ketemu. Agama dengan ilmu tadi ketemu. Agama berdasarkan keyakinan, ilmu berdasarkan kebenaran akliyah. Jadi kebenaran kebenaran ilahi dengan kebenaran akal. Kalau kita gunakan secara murni, secara mencari kebenarannya, akan ketemu. Itulah kemudian Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Dan temuan-temuan baru dalam teknologi yang sekarang dikembangkan oleh Barat itu, dunia Islam itu telah melakukan semacam restorasi ya. Restorasi itu apa ya? Ini loh, dulunya yang sesuatu yang tidak berkembang dikembangkan, sesuatu yang mati dihidupkan kembali. Jadi semacam Iyaul Amwat itu ya, menghidupkan yang sudah mati-mati. Ilmu yang dulu pernah dikembangkan oleh orang, kemudian direstorasi, itu menjadi ilmu yang baru. Jadi ilmunya tetap berkembang di situ yang dasarnya, kemudian dikembangkan. Maka muncul ilmu-ilmu dalam dunia Islam itu yang sangat luar biasa perkembangannya. Misalkan ada yang namanya ilmu optik. Optik itu apa? Tentang kacamata itu loh, itu loh. Itu yang mengembangkan dunia Islam sebetulnya dalam ilmu optik. Kemudian ada juga matematika yang dulunya mati itu ya. Karena dulu orang nggak mau menggunakan matematika. Apalagi orang Arab ya. Orang Arab itu kan nggak bisa berhitung. Sampai sekarang orang Arab susah berhitung. Sekarang kan borongan orang Arab. Sepiro kalau terakhir. Koyong ini, ya bener ya. Koyong ini gitu ya. Tuku duren yang galeng loh. Tuku duren yang galeng kan nggak hitungan. Bisa piro kabeh loh. Sakepun piro loh. Jadi orang Arab itu nggak bisa menghitung-hitung. Ya, tapi kalau dalam hal dalam hal sodako hitungan orang Arab itu gak iso berhitung tapi hitungan itu loh. Makanya kan disinggung dalam surat Al-Lumazah itu loh. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa adadah. Jadi mereka yang mengumpulkan uang dan menghitung terus itu ya. Makanya itu karena itu sebetulnya salah menafsirkan. Wah, ada berarti kan nggak oleh menghitung-hitung duit. Karena itu nggak usah belajar berhitung gitu ya. Karena diancam neraka wil. Wah, nggak suka-suka ngitung duit, nengkene siapa yang paling kena? Yo Pak, Mas Gofur saya kena. Kan dia kan bendahara tukang ngitung duit. Allah itu kan tukang ngumpulin duit. UKT masuk dengan Pak Gofur itu ya. BLU UKT Pak Gofur. Satu TV ono uangnya kemudian Pak Gofur kan itu kan. Sewa gedung Pak Gofur kan ala di jamaah malam. Bendahara itu ya. Ada dan ngitung gitu. Itu kan salah tafsir itu ya. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya ya seneng mengumpulkan uang dan ngitung-ngitung duitnya untuk pribadi. Jadi nek gawe semene sok aku gak iso mangan. Makanya saya enggak mau sedekah itu. Nah, dengan begitu maka
orang-orang jahiliyah itu selalu seperti itu, menghitung sesuatu, hitungan bukan menghitung ya, hitungan. Nah, dalam dunia Islam ketika maju, ilmu pengetahuan dan agama itu bukan sesuatu yang bertentangan, karena sama-sama dihormati, yaitu yang fa'ilahul ladzina amanu minkum, amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau begitu tafsirnya itu lebih tinggi mana orang yang beriman dan berilmu? Ayo, tinggi mana? Jadi darajatnya itu iman atau utul ilma? Utul ilma. Jadi orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dengan yang beriman. Tapi tidak berarti orang itu kalau begitu nggak usah beriman, nggak begitu. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu ilmunya lebih tinggi daripada keimanannya, derajatnya itu loh. Karena apa? Karena kalau orang itu hanya beriman, dia itu nanti ujungnya adalah soleh. Tahu soleh ya? Ya soleh ya. Orang soleh. Tapi kalau itu dia utul ilma, itu ada dua yang dia dapat. Yo soleh, yo alim. Ada nggak orang soleh gak alim? Banyak orang soleh gak alim. Misalkan yang desa-desa ngono ya, kiai-kiai masjid, kiai musola, itu banyak yang soleh. Ngaji nggak pernah minta bayaran. Guru-guru TPK itu loh, ya nggak pernah bayaran, nggak minta bayaran. Belanja pitik paling diwening di AC. Kan gitu orang soleh gitu loh. Ada orang datang malam-malam hari minta apa, Pak Yai, anak saya sakit panas, minta apa? Minta suhu itu ya, di suhu itu ya, nggak pernah bayar kan? Apalagi dia dibiar ngono kan nggak ada. Itu berarti soleh. Ya orang soleh. Tapi orang soleh itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi tiangnya negara. Jadi tiangnya agama, tiang negara itu kalau ada orang soleh. Istilah Jawa itu apa? Orang soleh itu satrio, piningit. Satu piningit apa? Satu lagi apa? Jadi satrio piningit loh, ratu adil kan? Padahal bener. Jadi orang itu namanya adalah satrio piningit. Para kesatria yang menjaga, melindungi negara, melindungi tanah air. Tapi orang nggak tahu bahwa dia adalah pelindung tanah air. Jadi sesungguhnya NKRI kuat itu bukan tentaranya yang banyak, bukan tentaranya yang bagus, bukan itu sebetulnya. Tapi ada orang-orang yang soleh yang setiap hari mendoakan. Ya, mendoakan apa? Mendoakan ya Allah berikanlah waslih baldatan thayyibatan gitu ya. Maksudnya betul lagi loh. Hari baldah khoson wa sultan muslimin amah gitu ya. Itulah yang menjaga negara itu sebetulnya. Jadi kalau misalkan banser itu dalam konteks ini selalu berdoa begitu itu nggak pernah minta bayaran, itu berarti banser itulah yang menjaga negara RI, bukan tentara kalah. Kalau mau bansernya seperti itu, bukan yang hanya banser cuma jaga jaga parkiran nenek pengajian gitu ya. Tapi ikhlas itu ya, itulah keikhlasan orang-orang soleh itu begitu itu. Jadi orang soleh itu orang yang melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, tapi dia nggak pernah minta apa-apa. Itulah keikhlasan kepada Allah. Dan ini yang nggak diketahui oleh kita, nggak pernah digaji oleh negara. Tapi dia sesungguhnya menjaga negara. Ya bukan pegawai negeri. Kalau orang seperti saya itu nggak bisa soleh. Lah, masih mendapatkan bayaran kok. Bayarnya dari apa? Bayar dari uang pajak. Pajak apa ya? Macam-macam. Ono pajak pertanian, pajak PBB, pajak sepeda motor, ada juga pajak tempat-tempat hiburan, pajak karaoke. Jangan-jangan
Sing tak pangan iku pajak OLC kuwi. Ojo-ojo ya, cetak pangan iki pajake teko LC. Kita kok LC itu lho. LC apa LC kuwi singkatane? Kok LC itu apa? Sing lagunya apa? Mangku apa? Oh, puro ya, oh puro. Iya, mangku puro itu ya. Jangan-jangan pajak dari itu gitu loh. Jangan-jangan pajak dari itu gitu loh. Atau pajak minuman keras, kan ada juga pajaknya itu ya. Atau jangan-jangan penghasil negara dari judi online gitu loh. Ayo piye ning ngono kuwi. Bisa jadi kan? Makanya sampean aja cita-cita jadi pegawai negeri itu loh. Jangan terlalu bangga jadi pegawai negeri. Ya iku resikonya gak soleh. Gak soleh. Kalau ingin soleh betul itu ya, jadilah pengusaha. Tapi pengusaha yang api itu ya, ojo pengusaha yang kemudian digunakan untuk TPPO gitu ya, tempat untuk penyucian uang gitu ya, money laundry itu juga nggak begitu gitu ya. Makanya yang dijamin masuk surga nanti bersama surga itu apa? Termasuk adalah para pengusaha yang sodik, yang pengajar yang sidik itu, yang jujur, itu pengusaha yang seperti itu. Kalau pakai pemerintah itu ya gampang lah, masuk nerakanya lebih gampang. Karena itu sesungguhnya mahasiswa yang nanti masuk surga lebih dulu adalah mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa dari kampus dulu. Lah ya apa itu? Lah kalau beasiswa dari kampus itu berarti kan uang negara yang jadi pajak tadi itu. Kan ada kan yang dari bebas uang kuliah, kip kuliah cowoknya minta ampun. Mestinya sedih sebetulnya itu ya. Kalau saya mau dapat beasiswa dari kip kuliah, kudunya sedih gitu loh. Ini halal kok gak yo? Halalnya halal, tapi ya itu tadi itu campur antar macam-macam gitu ya. Lah, meskipun nyapa ngomong barang itu ya. Jadi mengalahkan itu cara begitu itu. Jadi ada kelompok yang menggunakan cara-cara jahiliyah untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan duniawinya ya. Untuk kepentingan duniawiyah. Makanya Al-Quran turun itu apa sebetulnya? Apa kok sebagai mukjizat yang sampai hari kiamat? Karena Al-Quran bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Informasi-informasi yang dalam Al-Quran itu semua adalah ilmu pengetahuan. Coba berapa ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan? Terkait dengan pertanian, terkait dengan perikanan, terkait dengan hasil hutan itu ya, terkait dengan pertambangan, itu ada semua dalam Al-Quran dijelaskan semuanya. Kemudian tentang ilmu alam, BMKG, tentang angin itu ya, macam-macam. Kemudian Al-Quran dengan situ caranya apa? Al-Quran memberikan kisah-kisah dalam Al-Quran, Al-Qisasu fil Quran. Kisah dalam Al-Quran itu sesungguhnya di samping memang faktual, nyata kisah itu bisa dilakukan cek gitu ya, cek ilmu pengetahuan. Itu juga ada makna yang lain. Misalkan Al-Quran menceritakan tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu apa? Apa keistimewaan Nabi Daud? Nabi Daud itu ya wayang kuri ya. Salah satunya wayang kuri. Itu kita kan bisa belajar menggunakan angin. Jadi angin itu kan bisa menjadi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Misalkan kita mau menanam sistem tanam ya, pertanian, itu harus dibaca sistem angin. Sistem angin dibaca. Ojo nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan sistem angin itu kita bisa gunakan lomba layangan itu. Kalau kita tahu sistem angin itu ya, itu kita bisa menang dulu. Kapan sih angin itu pindah dari angin utara ke angin selatan? Kapan selatan ke utara? Makanya namanya kan BMKG itu ya. Dan kita bisa aman misalkan ada banjir, ada angin puting beliung. Itu kita bisa tahu, kita bisa menghindar sehingga bisa memungkinkan keselamatan orang. Salah satunya itu.
Yang kedua, misalkan Nabi Daud itu bisa menjadikan batu menjadi baja, ya bisa baja. Ini kan ilmu pertambangan. Jadi batu-batu itu bisa dikelola, ternyata bisa menjadi bisa menjadi mineral. Karena batu itu adalah semua batu itu kan dari tanah bawah, diuncangnya oleh sebuah gunung gitu ya, lahar dari kawah itu yang kemudian memiliki unsur yang sekian banyak. Ada unsur uranium, ada unsur emas, ada unsur besinya, ada unsur tembaganya, ada unsur macam-macamnya, belerang, ya ada unsur yang semua itu kalau kita tahu ilmu pengetahuannya tentang mineralogi itu jadi kekuatannya luar biasa. Ya, hanya kemudian kita sekarang, umat kita sekarang itu nggak bisa menerjemahkan apa sih kisah-kisah dalam Al-Quran sesuai dengan zamannya itu loh. Sekarang pertambangan semua dikuasai oleh orang-orang barat. Karena mereka belajar itu loh. Mereka belajar. Dulu doanya Nabi Ibrahim itu kan ini loh. Sayangnya doa Nabi Ibrahim gak dikabulkan oleh Allah. Yaitu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berilah rezeki bagi orang-orang yang beriman. Tapi jawaban Allah apa? Ya tidak hanya orang beriman, yang tidak beriman pun tetap kami berikan. Lah sing sregep golek rahmati Allah, golek rezeki Allah, itu mereka yang enggak beriman kok. Dan kita itu apalagi secah nom-nom sudah dijejali dengan apa namanya? Adunia sijnun lil mu'minin. Ya wajanatun lil kafirin. Wal akhirah ya sijnun lil kafirin wajanatun lil mu'minin. Nek ngono gak usah gak usah kerja wis. Apa wong iku sengsara itu wis takdir awake dhewe. Itu bukan takdir, itu konyol itu loh. Itu bukan takdir, itu konyol. Ngapain kita belajar matematika? Matematika nggak ada di kitab kubur. Kenapa seperti itu? Kenapa kita belajar rumus-rumus fisika? Kenapa kita kita belajar rumus-rumus kimia? Ngapain? Ternyata begitu kita lorong, mesti butuh rumus kimia. Kita butuh apa? Obat. Ya kita butuh obat ya. Sekarang kalau kita butuh obat, mana yang bisa kita beli obatnya? Yo mereka yang tidak beriman kan akhirnya. Mereka yang tidak muslim. Kenapa seperti itu? Contoh sederhana ketika COVID. Yang menemukan antivirus dengan apa? Vaksin. Siapa? Arab kok. Kayaknya. Mana dunia Arab menemukan vaksin? Nanti kalau Arab mungkin vaksinnya namanya Alif Bata itu ya. Atau vaksin apa itu ya. Masa ada vaksin Al-Fatihah itu ya. Ya vaksin kan semua orang-orang barat. Kenapa? Mereka yang mau kerja, mereka yang mau belajar. Kita yang nggak mau. Padahal yang namanya kita, itu kan masalah duniawi, nggak usah lah kita, nggak usah nemen-nemenin lah. Yang penting adalah ukhrawi. Padahal yang namanya dunia, mazratul akhirat. Dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Lu kalau kita nggak membuat jembatannya kita hancur, mana bisa kita sampai? Kita mau ke benane genteng, kemudian ondone ceklek.